Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Sehat? Haleluya, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada pada kehidupan kita. Sekalipun seringkali kadangkala kita merasa Tuhan kok enggak bekerja ya. Tuhan kok tidak menghadirkan kuasa yang luar biasa. Tuhan kok tidak membuat satu keadaan yang hebat, keadaan yang ajaib, keadaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa seringkali itu menimpa kehidupan kita, keluar dari perasaan kita, hadir dalam pemikiran kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai kehilangan orang-orang yang kita percayai. Kita kehilangan orang-orang di sekitar kita. Kita kehilangan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman dan sebagainya. Sehingga kita merasa, kok begini Tuhan jadinya? Kok seperti ini Tuhan keadaan yang harus terjadi? Padahal jika melihat segala apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, apa yang kita terus buat dalam kehidupan kita, kita tetap mau berada di dalam jalur Tuhan. Kita mau tetap melayani Tuhan, kita mau tetap kerjakan bagian kita seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi seringkali kita merasa, Tuhan di mana Engkau? Sehingga keadaanku seperti ini. Di mana Tuhan dengan kondisi yang sedang terjadi pada kehidupan kita? Perlu kita ketahui, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sebagai umat-umatnya. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Karena Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Apapun kondisi kita. Situasi, keadaan selalu berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang terus mengerjakan bagiannya dengan luar biasa sampai kita dinyatakan sempurna. Pagi hari ini kita akan lihat perenungan yang akan kita ambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dengan tema Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Allah berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dengan pesan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Persoalan terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia merasa keadaan yang membuat dirinya nyaman mulai hilang. Keadaan yang membuat dirinya merasa terjamin mulai terkikis, mulai kehilangan standar sejahtera di dalam perekonomian. Itu sebabnya banyak hal dilakukan, banyak hal dikerjakan untuk mengejar uang, untuk mendapatkan uang, untuk memperoleh kekayaan dengan berbagai macam cara dan upaya, baik yang legal sampai yang ilegal.
dilakukan. Sebab apa? Sebab merasa bahwa ekonomi yang mumpuni, ekonomi yang bagus, ekonomi yang baik, itu akan membuat dia merasa nyaman, merasa tenang, tidak khawatir, tidak takut akan hal-hal yang terjadi pada kehidupan ini. Karena merasa dengan apa yang dia punya, dia bisa lakukan semuanya, dia bisa beli semuanya, dia bisa bayar semuanya. Padahal uang tidak bisa membayar semuanya. Uang tidak bisa bayar kesehatan. Uang tidak bisa bayar kepandaian. Uang tidak bisa membayar damai sejahtera. Memang uang bisa mendukung kita tetap sehat. Memang uang bisa membuat kita menjadi pandai jika kita atau pintar jika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Memang uang bisa membuat kita merasa sejahtera sementara waktu. Namun ketika itu sudah mulai turun, ketika itu sudah mulai hilang, mulai stuck, tidak ada penambahan bahkan berkurang. Perasaan cemas, kekhawatiran mulai masuk, mulai merusak, mulai mengintimidasi, mulai mempengaruhi kehidupan kita. Lupa bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau hari ini kita harus alami hal yang baik, itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita harus melewati hal yang buruk, tentu Tuhan juga punya maksud dan rencana yang luar biasa dengan keadaan itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, firman Tuhan bilang dalam Roma pasal 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Tidak ada perkara yang Tuhan kerjakan yang tidak mendatangkan kebaikan. Semua hal yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan di bagian Ibrani 13 ayat 5 ini. Dia katakan, aku telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dalam situasi yang sedang terjadi. Itu sebabnya mari kita dengan yakin katakan ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat katakan, Tuhan adalah penolongku. Katakan Tuhan penolongku. Sekali lagi, Tuhan penolongku. Sehingga kita tidak takut. Sebab kita punya Tuhan yang menjadi penolong kita. Apa yang bisa dilakukan oleh keadaan? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Apa yang bisa dilakukan oleh situasi yang ada? Jika kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kenapa kita seringkali tidak mau tetap bersama dengan Tuhan? Kenapa seringkali kita tidak mau tetap ada dekat dengan Tuhan? Kenapa seringkali kita tidak mau ada selalu punya hubungan yang erat dengan Tuhan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada 4 hal pagi hari ini yang kita lihat. Kenapa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat. Hal yang pertama, Tuhan selalu ingin punya hubungan yang indah dengan saudara dan saya sebagai manusia. Tuhan selalu mau punya hubungan yang indah, persekutuan yang indah antara dirinya sebagai Allah yang hidup dengan saudara dan saya sebagai orang manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 1
ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9 katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Allah adalah setia. Idenya itu. Allah adalah setia. Allah yang mana? Allah yang sudah memanggil kamu, memanggil kita, memanggil orang percaya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang setia. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menginginkan persekutuan yang intim dengan manusia. Itu sebabnya Allah taruh Adam dan Hawa di satu taman dengan sebuah perintah supaya Adam mengelola taman tersebut. Mandat yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa mengelola taman tersebut. Menjaga, mengerjakan, melipat gandakan taman tersebut. Setelah itu beranak cucu, memenuhi bumi dengan tujuan yang sama. Semua keturunan Adam dan Hawa punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan tersebut. Mereka diciptakan untuk menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengubah kerinduannya. Tuhan tidak pernah mengubah kehendaknya untuk punya hubungan yang indah dengan manusia. Tetapi yang terjadi adalah manusia yang berubah. Manusia yang berubah setia. Karena jelas dikatakan dalam 1 Korintus 1:9 ini, Allah di bawah dituliskan adalah setia. Allah yang setia itu Allah yang sudah memanggil kita, memanggil kamu dengan persekutuan, kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang setia. Seringkali kitalah yang menjadi yang tidak setia. Manusia yang seringkali meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalkan manusia, tapi manusia yang meninggalkan Tuhan. Manusia tinggalkan Tuhan dengan mengganti Tuhan dengan ilah-ilah lain. Mengganti Tuhan dengan sandaran-sandaran yang lain. Mengganti Tuhan dengan pikirannya sendiri bahwa dia bisa bertahan jika pekerjaannya mapan, uangnya banyak, pendidikannya bagus, punya koneksi hubungan sosial yang bagus, yang dipikir bisa tetap menyokong kehidupan pada dirinya. Sehingga Tuhan ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena dia karakternya adalah setia. Dia setia. Tuhan ciptakan manusia untuk tujuan kemuliaannya. Manusia yang dibentuk, yang dijadikan oleh Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu Tuhan mau tetap ada dalam persekutuan yang indah dengan manusia. Dan ketika persekutuan itu terjadi, Tuhan bersukacita. Tuhan bergirang dengan persekutuan yang indah dalam kehidupan kita.
Coba baca kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu yang ada di antaramu bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan Allahmu yang ada di antaramu memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Tuhan Allahmu yang ada di antaramu, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang ingin punya hubungan yang indah dengan saudara dan saya dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dia bersukacita karena kita. Dia mau berikan kemenangan kepada kita. Dia bergirang karena kita. Dia bersorak-sorai karena kita. Yang dengan kekuatan kuasa-Nya, Dia mau jaga kehidupan kita dengan luar biasa. Kembali ke Ibrani 13 ayat yang ke-5 tadi. Di sana dikatakan di bagian yang terakhir yang kita baca. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia mau punya hubungan yang indah dengan manusia. Maka dia tidak akan tinggalkan manusia. Dia tungguin, dia jaga. Dan janji ini adalah janji yang dia terus tepati. Kenapa Tuhan tidak mau pernah tinggalkan umatnya? Sebab dia tidak pernah mengingkari janji. Janji Tuhan bahwa Ia tidak akan pernah tinggalkan kita selalu akan ditepati. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan, membiarkan dan meninggalkan Yosua yang telah dipilih menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa. Bahkan setelah Tuhan menyatakan dirinya turun menjadi manusia, menyatakan dirinya mengambil rupa sebagai seorang manusia, ketika Tuhan hendak kembali ke surga, Dia sudah katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita bisa lihat di Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat
yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan. Kepada Yosua Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua. Kepada murid-murid Tuhan juga berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Janji yang sama karena Tuhan adalah setia tadi, janji yang sama juga akan terjadi pada kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Bahkan kali yang kedua nanti Tuhan datang, Dia akan tetap ingat kita. Sekarang ini Tuhan menyertai kita dengan roh-Nya yang kudus. Dia memberikan Roh Kudus tersebut untuk menyertai kita. Coba mundur ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi menyertai kamu selama-lamanya. Kalau sudah ada kata selama-lamanya berarti tidak terbatas waktu, tempat, keadaan, apapun. Penolong yang lain itu menyertai kita selama-lamanya. Siapa penolong yang lain itu? Ayat 17 katakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu kenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak dari luar saja, tapi Tuhan menyertai dengan cara Dia tinggal diam dalam kehidupan. Roh-Nya yang kudus tersebut tinggal diam dalam kehidupan kita, menyertai kita. Apa betul Tuhan akan tetap menyertai kita? Iya. Karena roh-Nya yang tinggal diam dalam kehidupan kita inilah yang akan terus memberikan kepada kita penghiburan, pengajaran, tuntunan, mengingatkan kita apa yang sudah Tuhan katakan dan kita tetap bisa terus tahu jalan mana yang baik untuk kehidupan. Coba lihat ayat 26 di pasal yang sama. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan perlu kita ingat tadi, Allah setia, Allah yang berjanji dan pasti menepati. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23:19 katakan itu. Allah pasti akan menepati setiap perjanjiannya. Kadangkala kita menempatkan diri pada satu posisi, kita bertanya-tanya janji-janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa yang berat,
masa yang sulit, masa yang susah, masa yang sangat menyesakan kehidupan ini. Namun selama ribuan tahun kita tahu dan kita bisa membuktikan janji Tuhan tidak pernah meleset sedikit pun. Janji Tuhan selalu tergenapi. Jika kita belum melihat hal itu terjadi di depan mata kita, kita bisa tahu bahwa mungkin belum saatnya Tuhan. Karena kita seringkali mengukur waktu, mengukur situasi, mengukur keadaan dengan cara ukur kita, dengan kemauan kita. Harus saat ini Tuhan, harus seperti ini, harus begini, begitu. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, Tuhan juga nggak akan mengadakan. Tuhan tidak akan melakukan. Tapi kalau sudah waktunya, menurut waktu Tuhan, itu sudah saatnya, maka itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Ingat ketika Tuhan mengadakan mujizat pertama di perkawinan Kana. Apa yang Tuhan katakan kepada Maria? Maria katakan, anggurnya habis. Tuhan katakan, apa maumu ibu? Waktuku belum tiba. Durung wayai. Tapi begitu sudah waktunya, mujizat itu terjadi dengan luar biasa. Air jadi anggur. Padahal cuma diisi air, tempayan-tempayan itu. Dicedok dibawa kepada pemimpin pesta dan menjadi anggur yang terbaik pada waktu pesta. Sampai pemimpin katakan pemimpin pesta. Biasanya orang kasih anggur yang terbaik dulu, baru kalau sudah pada setengah-setengah mabuk gitu, baru dikasih anggur yang kurang baik. Ini enggak, sampai akhir masih disimpan anggur yang terbaik. Tapi itu semua diawali dengan apa? Tuhan kata, waktuku belum tiba. Ingat ketika Tuhan dapat kabar, orang yang kau kasih sedang sakit, Lazarus sakit. Tapi Tuhan malah sengaja dia tetap tinggal di tempat itu. Sampai kejadian Lazarus mati. Tapi justru dengan itulah Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau buktikan bahwa dia berkuasa. Bukan hanya saja pada waktu orang itu masih hidup menikmati mujizat Tuhan. Orang yang sudah mati pun bisa nikmati mujizat Tuhan. Dibangkitkan kembali. Tuhan mau tunjukkan kuasa bahwa dia berkuasa penuh atas semua kehidupan manusia. Janji Tuhan iya dan amin. Itu sebabnya ketika dia berkata tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Yang ketiga, kenapa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai umat-Nya? Karena Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah melupakan kita. Coba kita lihat kitab Roma pasal yang ke-5. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Pada waktu kita mungkin mempertanyakan, Tuhan, apakah betul Engkau mengasihi aku? Tuhan, apakah betul Engkau tidak pernah tinggalkan aku? Tuhan, apakah betul Engkau tidak pernah membiarkan aku? Tuhan, apakah betul Engkau tetap ingat dengan diriku? Setidaknya Roma pasal 5 ayat 8 ini memberikan jawaban kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa memisahkan, dosa merusak, dosa menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Tentu bisa saja Allah
langsung menghukum mati manusia. Sudah Adam tak hukum mati saja. Kemudian Tuhan buat baru. Tuhan bentuk lagi baru dari tanah liat secara lahiriah. Dihembuskan lagi nafas yang baru, taruh di Taman Eden. Yang ini dihancurkan. Bisa dong Tuhan apa yang tidak bisa dia lakukan. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Tuhan tidak mau kerjakan itu. Sekalipun harus diusir dari Taman Eden, Tuhan memperlengkapi Adam dengan pakaian. Tuhan memperlengkapi Adam dengan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk kehidupan Adam di luar Taman Eden. Sekalipun Adam harus berjerih lelah, harus berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan. Ingat, Tuhan juga katakan melalui Rasul Paulus, yang menumbuhkan segala sesuatu tetap adalah Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai Tuhan menyatakan dirinya mengasihi saudara dan saya. Dia berikan dirinya, dia berikan hidupnya, mati di atas kayu salib supaya kita lepas dari dosa. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru. Supaya kita dilahirkan kembali. Supaya kita mendapatkan pemulihan. Dan punya kembali koneksi yang baik. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan. Dilahirkan kembali. Kita menjadi anak-anaknya. Maka kita berhak menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa. Karena kita adalah anak-anak. Ingat kisah anak yang terhilang. Si bungsu yang sudah melakukan tindakan yang tidak bermoral. Ayahnya masih hidup sudah nuntut warisan. Sudah minta warisan. Minta bagiannya. Habis itu dia keluar tinggalkan ayahnya. Dia berfoya-foya. Dia lakukan pekerjaan. Lakukan hal-hal yang berdosa sampai habis semua. Ketika dia teringat dengan bapaknya. Dia mau kembali dengan harapan, dia mau bilang, Bapa, aku sudah berdosa kepadamu, sudah berdosa kepada Allah di sorga. Terima aku sebagai budakmu saja. Terima aku sebagai hambamu saja. Enggak usah lagi dianggap sebagai anak. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Dia menantikan anak itu kembali. Sampai dia lihat anak itu kembali. Dia peluk, dia cium. Dia pulihkan posisinya sebagai anak. Dia kenakan jubah yang indah. Dia pasang cincin untuk anak tersebut. Ini bukti bahwa Allah telah mengasihi, Allah sangat mengasihi orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Dan dia tidak pernah melupakan anak-anaknya yang sudah dia tebus dengan darahnya yang mahal. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa mengkudeta Tuhan, kita merasa tinggalkan Tuhan sudah begitu jauh, saatnya kita kembali. Jangan buang atau jangan bawa perasaan, oh Allah apakah mau terima saya? Allah mau terima kita. Allah tidak pernah lupakan kita. Yang pernah dia tebus, yang pernah dia selamatkan. Allah mau kita bertobat kembali. Sebab dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita masih dapat hak untuk panggil dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kenapa Allah tidak akan tinggalkan kita? Kenapa Allah tidak akan membiarkan kita? Kadang masa-masa di mana kita merasa seperti
dalam tanda kutip ya, kita merasa seperti ditinggalkan oleh Allah. Ketahuilah itulah saatnya Allah sedang bentuk kita. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Sebab Allah akan selesaikan pekerjaannya. Proses yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita belum selesai, maka Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia bentuk kita. Dia akan pahat kita, pangkas kita. Bahkan mungkin dibentuk ulang. Seperti penjunan yang buat tembikar, yang membuat bejana dari tanah liat. Ketika bejana itu rusak, tidak dibuang, tapi diperbaiki, dibentuk. Mungkin kita mengalami hal-hal yang harus melewati keadaan yang dikikis, sakit. Dipangkas sakit, diperhalus, diremplas kehidupan kita, diasah terus dengan berbagai macam persoalan, permasalahan, pencobaan yang datang silih berganti. Mungkin kita harus dibakar seperti tembikar yang dibakar untuk memunculkan kualitas yang luar biasa. Tapi itu yang membuat semakin kuat. Membuat iman kita makin teguh. Membuat kita semakin lembut. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama mengalami itu semua. Mulai dari Musa. Sudah ingat bagaimana kisah Musa. Yusuf. Esther. Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Daud. Yunus. Siapa lagi? Perjanjian baru. Petrus. Paulus. Diproses demikian rupa. Dibakar untuk menghasilkan kualitas. Maka perkataan Petrus dalam surat Petrus berkata, iman kita dimurnikan. Dimurnikan. Seperti memurnikan emas. Dibakar sampai menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Proses yang terjadi yang Tuhan kerjakan berarti belum selesai. Ketika kita menghadapi persoalan, perasaan kemarin sudah baik-baik saja loh. Kok sekarang ini harus berhadapan dengan persoalan? Berarti ada proses lanjutan yang Tuhan mau kerjakan. Perasaan kemarin sudah enak-enak saja, enjoy saja. Kok sekarang berhadapan dengan situasi yang sulit lagi? Berarti di situ ada proses yang Tuhan mau kerjakan lebih lagi. Entah itu naik kelas, memperhalus kehidupan kita, mempercantik kehidupan kita, memperkuat kehidupan kita. Atau mungkin yang terjadi, kita sudah mulai melenceng ke kanan atau ke kiri. Sehingga Tuhan proses kembali. Yang jelas proses kehidupan kita akan terus kita lewati. Proses yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita akan terus Tuhan lakukan sampai dinyatakan kita menjadi sempurna. Tidak usah berbantah dengan Allah. Karena kita adalah buatan dari Allah. Tuhan punya hak penuh atas kehidupan kita. Tuhan punya hak penuh untuk menata kehidupan kita dengan caranya. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan aku menyerahkan hidupku kepadamu sepenuhnya. Ya sudah, biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tidak usah berusaha untuk Tuhan aku maunya begini ya Tuhan. Tuhan oke Tuhan. Tuhan membentuk diriku tapi harus begini Tuhan. Aku mau jadi begini. Ini seringkali terjadi. Biarkan Tuhan bekerja membentuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Roma pasal 9 ayat yang ke-20.
Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhan menyatakan kemuliaannya, belas kasihannya kepada kita. Dia mau bentuk kita untuk menjadi alat yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menikmati pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tidak sekalipun Tuhan melupakan kita. Tuhan akan selalu menuntun langkah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu sebabnya kalau kita menghadapi situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, jangan pernah menyerah. Dan ingat perkataan tadi dari Ibrani pasal 5. Jangan jadi hamba uang. Jangan mengejar kekayaan. Jangan mengejar sesuatu yang sementara dalam dunia ini sehingga kita melupakan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena itu akan membuat kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mengetahui Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nantikan terus Dia dan lihat mujizat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Terus percaya kepada Tuhan, maka Dia akan lakukan bagiannya. Kerjakan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya, dan kita akan menikmati apa yang Tuhan